Kan jenis-jenis uang berdasarkan bahan baku pembuatannya. Nah, di bahan baku pembuatannya ini itu terdiri dari dua, yaitu ada uang logam yang merupakan uang yang terbuat dari logam yang terdiri dari pecahan 100, 200, 500 hingga 1000 rupiah. Lalu yang kedua ada uang kertas yang terdiri dari pecahan 1000 rupiah juga, 2000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000, bahkan sampai 100.000 rupiah. Lalu yang kedua ada uang berdasarkan lembaga atau badan pembuatannya. Di sini juga terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama ada uang kartal, yaitu uang logam dan uang kertas yang biasanya sering kita pakai di kehidupan sehari-hari, dikeluarkan oleh bank sentral di Indonesia yang berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah. Contoh bank sentral di Indonesia sendiri itu adalah Bank Indonesia yang mengeluarkan uang kertas dan uang logam tadi. Lalu yang kedua itu ada uang giral, yaitu rekening koran bank yang bisa diambil dan dipindahkan ke orang lain. Ini juga termasuk ke kategori uang karena bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Penggunaan uang giral ini tidak diwajibkan atau terserah bagi kita ingin memakainya atau tidak. Jadi kita tidak wajib menuntut orang-orang yang tidak ingin memakai uang giral ini. Contoh uang giral sendiri itu adalah cek. Lalu yang ketiga ada uang berdasarkan nilainya. Di sini juga terdiri dari dua jenis, yaitu uang dengan nilai penuh, yaitu uang yang nilai bahan bakunya sesuai dengan nilai uangnya, seperti contohnya uang logam. Lalu yang kedua ada uang yang tidak bernilai penuh, yaitu uang yang nilai nominalnya lebih besar dibandingkan nilai intrinsiknya. Nilai nominal merupakan nilai yang tertera pada suatu uang, sedangkan nilai intrinsik adalah nilai untuk pembuatan bahan baku uang. Seperti contohnya yang nilai nominal lebih besar dan tidak sesuai dengan bahan bakunya adalah uang kertas. Lalu yang terakhir ada uang berdasarkan daerah atau kawasan tertentu. Di sini juga terdiri dari dua jenis seperti sebelum-sebelumnya, yaitu ada uang domestik yang hanya berlaku di daerah-daerah tertentu sedangkan di negara lain tidak tertentu. Lalu yang kedua ada uang internasional, yaitu uang yang mata uang itu diakui di seluruh dunia. Terdapat 7 yang diakui di dunia, itu ada dolar Amerika, euro, franc, pound sterling, yen, dolar Kanada, dan dolar Amerika. Kali ini saya akan menjelaskan sejarah dari terbentuknya uang. Untuk yang pertama itu ada tahap prabarter. Nah, di sini tuh manusia tuh belum memenuhi kebutuhannya dengan orang lain. Jadi yang berarti manusia itu masih memenuhi kebutuhannya itu dengan diri sendiri tanpa melibatkan orang lain. Nah, untuk yang selanjutnya ada tahap barter. Nah, tahap barter ini tuh sebuah tahap di mana manusia mulai nih berpikir bahwa dia tuh memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi terbentuklah sistem barter, yaitu saling bertukar barang agar untuk dapat mendapatkan barang yang diinginkan. Nah, untuk tahap yang ketiga yaitu adalah tahap uang barang. Nah, tahap uang barang ini tuh manusia sudah mulai berpikir bahwa dengan sistem barter ini kurang efektif. Nah, jadi terbentuklah mata uang, namun belum berbentuk uang. Jadi kayak berbentuk kopi-kopian, kerang, dan lain-lainnya. Nah, untuk yang selanjutnya terbentuklah tahap uang pasca barang. Nah, jadi di tahap ini tuh manusia sudah mulai membentuk uang untuk mempermudah, sehingga ada yang namanya nominal uang dan lain-lainnya.
Fungsi uang. Nah, fungsi uang itu terdiri dari yang pertama sebagai alat tukar, yaitu sebagai pembayaran yang sah dalam melakukan transaksi jual beli. Yang kedua itu sebagai satuan hitung, yaitu digunakan untuk menilai harga suatu benda. Yang ketiga itu sebagai alat penyimpan nilai, yaitu dapat digunakan di masa yang akan datang. Jadi nilai uang tersebut dapat disimpan.